Kabupaten kota aja Pak, dulu tahun 2000-an kami pernah melakukan studi antara perda yang dibuat dengan hasil rembuk rakyat itu nggak ketemu 90% Pak. Itulah betapa kita masih sangat buruk dalam hal perencanaan Pak, baik sisi kebijakan maupun belanja. Nah kemudian saya kira itu yang paling penting untuk Kementerian Dalam Negeri Pak, ya kita perlu menyimak kembali itu soal efisiensi anggaran kita dan juga soal pemerintah desa. Nah, saya akan masuk ke badan perbatasan, Pak. Saya kemarin periode kemarin itu juga DPR bikin semacam pokja perbatasan. Satu kali pun nggak pernah rapat, Pak. Iya kan? Dan saya juga kebingungan mau lari kemana menjawab. Saya dapilnya di Kalimantan Utara, Pak. Saya kira Kalimantan Utara itu yang paling problematik, perbatasannya paling kompleks Pak. Dia punya perbatasan sungai, perbatasan darat, perbatasan laut, semua kita ada. Dan dibanding daerah-daerah lain termasuk Papua, paling menyedihkan Kalimantan Utara Pak. Karena anggaran kita kemarin ke Papua itu besar sekali Pak, untuk membangun akses jalan. Bapak Kepala Badan Perbatasan ada nggak di sini? Oh Bapak langsung ya? Oh iya, oke. Kapan-kapan sama saya Pak ke Nunukan Pak, ke Long Ampung, ke Krayan. Ya kalau sebatik enak Pak, kita naik speed bisa Pak. Tapi ini saya tunjukkan Bapak ini bagaimana di Malinau untuk mengangkat mobil Fortuner aja Pak. Ini Pak naik speed Pak. Oh udah ya, ke Lumbis. Oh kalau Krayan oke. Naik pesawat kita Pak, Lumbis Pak, ke Long Ampung, ke Longbawan Pak. Ya kalau jatuh ya udah. Jadi saya berharap Badan Perbatasan itu menjadi dirijen pembangunan wilayah Pak di perbatasan. Jadi walaupun anggarannya kecil, tapi dia bisa mengintegrasikan APBN dengan APBD provinsi dan APBD kabupaten kota Pak. Ambil contoh, tadi saya sebut daerah Apokayan. Itu Pak, untuk nganter dari Pertamina, nganter BBM Pak, bisa 3 minggu Pak, melewati jalan X HPH Sumalindo. Bayangkan rakyat bagaimana bawa sembako ke sana Pak. Jarang sekali mereka bisa menikmati gula Pak, karena ngangkutnya harus dari Kutai Barat sana ke ujung Pak. Itu bertaruh nyawa semua Pak. Kalau saya kirim nanti gambar-gambarnya bagaimana jembatan mereka di sana. Tapi memang bukan tugas Bapak. Tapi Badan Perbatasan ini yang menurut saya harus menjadi integrator Pak. Kan begitu. Tidak harus anggarannya besar. Kasus di Apokayan tadi, di Longbawan tadi, itu perbatasan Kalimantan Timur dan Utara. Kalau dia memotong jalan di sini, Kalimantan Timur tidak mau anggarkan, Pak. Karena rakyatnya ada di atas sini. Gitu. Pusatnya ya nunggu siapa yang maju. Saya bolak-balik balai di Kaltim dan Kaltara, semuanya lepas tangan, Pak. Bahkan sudah ke Menteri PU, nggak selesai juga, Pak. Harusnya disitulah Badan Perbatasan ini memainkan peran yang strategik kalau menurut saya, Pak. Ya, itu pertama. Yang kedua, dengan adanya PLBN itu malah membuat rakyat rugi, Pak. Kenapa? Begitu kita canangkan pembangunan PLBN, Malaysia itu speed up their development program, Pak. Mereka bangun akses jalan, mereka bangun perumahan, mereka bangun kebun sawit. Kita tertatih-tatih, Pak. Dari 4 PLBN yang di Kalimantan Utara, 1 gagal dibangun, Pak. Di daerah Krayan, Pak Presiden sudah ke sana, dulu Pak Jokowi. Batal dibangun, Pak. Rakyat dipersulit masuk ke dalam untuk melakukan perdagangan lintas batas. Saya tanya Menteri Perdagangan angkat tangan, Menteri Luar Negeri angkat tangan, lalu mau tanya siapa lagi? Akhirnya konflik lagi masyarakat, ada kepentingan-kepentingan, siapa yang bisa berdagang, siapa yang enggak. Sampai sekarang jalan tembus Krayan juga belum jadi-jadi, Pak. Anggarannya digeser lagi ke PSN, ke program PLTA itu. Nah, saya tidak mau menyalahkan Kementerian Dalam Negeri, Pak. Tapi kita ingin mendorong
Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini betul-betul punya power, Pak, untuk mensinergikan itu semua, Pak. Kasihan, Pak. Dulu waktu COVID itu satu tabung LPG, Pak, bisa 2,5 juta, Pak. Saya sampai maksa Pertamina terbangkan gas LPG naik pesawat, Pak. Tapi yang bisa diangkutkan dikit. Lalu orang kembali pakai kayu bakar. Padahal Krayan itu penghasil beras paling enak di dunia. Semua Sultan Malaysia makannya beras Krayan, Pak. Bayangkan kalau itu keluar, mereka bisa berdagang dengan baik, jalannya tembus. Itu luar biasa, Pak. Demikian juga di daerah Long Ampung, Apokayan, daerah Lumbis. Dulu kita berharap dari JIPP, Jalan Inspeksi Patok Perbatasan, berhenti, Pak. Tahun 2015-16 sudah nggak jalan lagi, Pak. Jadi betul-betul rakyat disuruh bertarung sendiri, padahal mereka lah wajah republik, Pak. Mereka di beranda depan negara. Bagaimana kita nggak dilecehkan orang Malaysia? Rakyat kita datang ke sana, jualan. Wah, kami nggak butuh. Terpaksa dijual dengan harga sangat miring, Pak. Kan sedih banget sebagai bangsa. Kayak begitu. Jadi saya tolong, Pak, Kalimantan Barat tuh udah maju banget, Pak, dibangun. Tapi Kalimantan Utara jauh tertinggal. Padahal sangat kaya oil, gas, miningnya batu bara, kebun sawit, HTI semua ada, Pak. Semua ada. Rumput lautnya kaya. Tapi mereka hidup sendiri tanpa campur tangan negara, Pak. Sekarang harga rumput laut, Pak, itu di bawah Rp8.000. Dari tadinya Rp16.000, Rp18.000. Apa nggak jerit? Utang di bank. Tambah lagi ini tol laut diputus oleh Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, matilah rakyat nih. Ini kan problem yang harus kita jawab. Dan saya sangat berharap sebenarnya Badan Pengelola Perbatasan, Badan Nasional ini betul-betul berperan penting. Harus ada ratas khusus Badan Pengelola Perbatasan ini dengan Presiden, Pak. Karena Jakarta bagus-bagus, kita bangun IKN. Tapi rakyat di perbatasan, mereka bilang kami cinta negara nih. Negaranya cinta nggak sama kami? Kan sedih, Pak. Kalau memang nggak mau diurus, yang namanya OBP itu udah kasih aja ke Malaysia. Kita nggak bisa ngurus rakyat kita. Kan problem kita ini. Tadi saya sampai lupa apa terakhir tadi saya mau ngomong. Terakhir, Pak. Saya berharap ini kan rencana sudah lama. Daerah perbatasan itu dulu waktu Perdana Menteri Malaysia datang kalau nggak salah itu daerah penyangga itu dibatas lagi, belt itu. Border belt. Katanya mau dibikin sawit atau apapun. Itu benar nggak, Pak? Kalau itu benar saya kira akan sangat membantu, Pak. Ya, supaya rakyat benar-benar menikmati yang namanya merdeka, punya tanah air gitu, Pak. Jangan hanya pengusaha aja punya ratusan ribu hektar, Pak. Rakyat juga butuh, Pak. Saya kira kalau itu bisa dikembangkan betul-betul untuk orang perbatasan. Mereka nggak butuh terlalu banyak kok, Pak. Orang di Krayan walaupun terisolir, Pak, hanya bisa dengan pesawat. Anaknya pada sarjana semua kok, Pak, umumnya, Pak. Di Apokayan juga begitu. Mereka nggak mau ngemis. Yang menjadi tanggung jawab negara aja kerjakan deh, gitu, Pak Menteri. Mohon disampaikan pada Bapak Presiden, Menteri PU, Bappenas, Kemenkeu. For more update, subscribe to our channel, click the show link and the join watching then videos.